Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dari video sebelumnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perbandingan berbalik nilai. Nah, jadi ciri-cirinya di sini kalau perbandingan berbalik nilai itu adalah kalau satu variabel itu naik, maka variabel yang lainnya turun. Atau sebaliknya, kalau variabel yang satu turun, variabel yang lain naik gitu ya. Jadi kalau soal cerita nanti kita harus menentukan sendiri itu perbandingan senilai atau berbalik nilai. Oke, di sini ada 4 soal ya sepertinya ya. Iya, ada 4 soal. Nanti adik-adik silahkan dicoba dulu, di-pause dulu, dikerjakan dulu, baru nanti lihat pembahasan. Oke, soal yang pertama adalah Pak Ridwan mempunyai kolam ikan. Untuk memanen ikan, air dikuras terlebih dahulu. Jika Pak Ridwan menggunakan pompa dengan debit 160 liter per menit, air akan habis terkuras selama 90 menit. Jika Pak Ridwan menggunakan pompa berdebit 120 liter per menit, waktu yang dibutuhkan untuk menguras kolam adalah jadi di sini perbandingan berbalik nilai ya, karena semakin debitnya itu semakin besar, pasti waktunya semakin sedikit gitu ya. Jadi di sini perbandingannya adalah ada debit dan juga ada waktu. Nah, untuk yang pertama debit itu 160, itu waktunya adalah 90 menit. Kalau 120 berapa gitu. Oke, karena di sini perbandingan berbalik nilai, jadi ada salah satu variabel yang nanti kita balik. Di sini untuk debit 160 per 120. Kita biarkan aja ya, 160 per 120. Karena berbalik nilai, untuk yang ini kita balik sekarang. Kita balik. Kalau tadi kan yang senilai kan gini ya, tetap sama nih. 60 per 108 sama dengan 30 per X, sama persis. Nggak ada diubah. Nah, kalau ini kita balik menjadi X per 90. Oke, jadi seperti itu ya. Tinggal kita kalikan silang, 120 kali X. Jangan dihitung dulu ya nanti perkaliannya. 120 X, 160 kali 90 ya. Dihitung aja, dibiarkan aja gini. Oke, baru nanti X-nya itu kan berarti 120 kali ini 160 ya maksudnya. Ini saya ganti 160. Berarti X-nya adalah 160 kali 90 dibagi 120. Nah, ini kita bisa sederhanakan di sini 160 sama 120. Kalau kita bagi 40 itu kan berarti masing-masing ini dapat 4 ya. Terus yang bawah dapat 3. Nah, sekarang 90 sama 3. 90 kalau dibagi 3 itu kan berarti 30. Berarti X-nya tinggal 4 kali 30. Berarti jawabannya 120. Jadi seperti itu ya, 120 menit jawabannya yang B. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Di pause dulu silahkan. Nah, kita bahas. Sebuah proyek dapat diselesaikan selama 24 hari oleh 40 pekerja. Karena suatu hal, proyek tersebut harus selesai 4 hari lebih cepat. Tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah, nah di sini hati-hati ya, karena soalnya itu ada sedikit pengecoh dari katanya ya. Di sini 4 hari lebih cepat itu harus adik-adik harus paham itu maksudnya bagaimana. Oke, di sini juga merupakan perbandingan berbalik nilai. Di sini ada hari sama pekerja kan gitu variabelnya. Nah, yang pertama 24 hari itu 40 pekerja. Berarti 24 itu 40. Nah, di sini 4 hari lebih cepat. Nah, 4 hari lebih cepat di sini kan awalnya kan 24 hari. Kalau 4 hari lebih cepat itu kan berarti 20 ya. 20 hari berarti jadinya. Nah, kalau 4 hari lebih cepat berarti kalau 20 hari itu berapa pekerja kan gitu. Nah, di sini harusnya secara logika nanti gini ya, pekerjanya tentu harus lebih banyak karena di sini kan harinya lebih sedikit, 20 hari kan. Nah, terus di sini pertanyaan adalah tambahan pekerja. Oke, bisa kita langsung tulis persamaannya. Di sini tetap biarkan ini 24 per 20. Nah, yang kedua kita balik X per 40. Atau dibalik salah satu juga nggak apa-apa. Misalnya yang awal dibalik 20 per 24 terus sama dengan 40 per X juga nggak masalah. Nggak harus yang dibalik itu yang ada X-nya, yang ditanyakan gitu, nggak harus seperti itu. Oke, berarti di sini kalikan silang ya, 20 kali X, 20X sama dengan 24 kali 40. Jangan dihitung dulu. Berarti di sini X sama dengan 24 kali 40 dibagi
20. Nah, kita sederhanakan nih, 40 sama 20. Dibagi 20 dapat 2, berarti X-nya di sini 24 kali 2, 48. Jangan langsung centang yang A, 48. Nah, ini pengecoh nih. Di sini kan tambahan pekerja ya, tambahan pekerja. Nah, kalau tambahan pekerja awalnya kan 40 pekerja. Yang kedua harus kalau 20 hari itu 48 pekerja. Berarti harus nambah berapa? Nah, tambahan pekerjanya berarti 48 dikurangi 40. Jawabannya yang 8. Jadi hati-hati ya soal-soal seperti ini. 4 hari lebih cepat atau 4 hari lebih lambat. Nah, kalau 4 hari lebih lambat nanti berarti 24 tambah 28. Jadi harus tahu ya makna dari kata-kata seperti itu. Jawabannya yang D ya, tambahan. Oke, soal yang ketiga. Seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 40 kambing selama 36 hari. Jika peternak tersebut membeli 8 ekor kambing lagi, persediaan makanan akan habis dalam berapa hari gitu. Di sini variabelnya berarti ada kambing dan juga hari. Oke, di sini 40 kambing itu untuk 36 hari. Kalau beli 8 ekor kambing lagi berarti sekarang punya berapa kambing? Nah, punya 48 ya. Kalau 48 kambing berapa hari gitu. Oke, kita tulis variabelnya, kita tulis persamaannya. Di sini 40 per 48 sama dengan 36 per X. Kita bisa sederhanakan di awal atau sederhanakan di akhir. Kalau sederhanakan di awal, atas bawah atau atas ke samping, jangan menyilang 40 sama X, jangan, atau 48 sama 36 jangan, itu dikalikan kalau menyilang seperti itu. Oke, kita kalikan silang, 40 kali X berarti 40X sama dengan 48 kali 36. Kalinya pakai titik aja ya, nanti biar nggak terkecoh sama X. Berarti X di sini adalah 48 dikali 36 dibagi 40. Nah, kita sederhanakan. Di sini kita bagi 4 ya, kita bagi 4. 48 bagi 4 dapat 12. 40 bagi 4 dapat 10. Oke, masih bisa lagi di sini. 36 sama 10. Nah, 36 bagi 2 dapat 18. 10 bagi 2 dapat 5. Nah, berarti di sini 12 dapat 5 ya ini. Nah, ini mungkin sekitar ya. Jadi ini koma hasilnya. Oh iya, di sini ada kesalahan di sini adik-adik. Di sini harusnya 36 sama X-nya itu dibalik ya, karena di sini perbandingan berbalik nilai. Nah, itu harus teliti ya. Ini dibalik. Oke. Di sini harusnya X per 36. Jadi di sini 48 dikali X sama dengan 36 kali 40. Berarti X-nya sama dengan 36 dikali 40 dibagi 48. Oke, 36 sama 48 bisa ya. Bagi 12 ini dapat 3. Bagi 12 dapat 4. 40 bagi 4 dapat 10. Berarti tinggal 3 dan juga 10. 3 dikali 10 hasilnya 30. Berarti kalau 48 kambing itu 30 hari udah habis ya persediaan makanannya. Jawabannya yang B. Oke, di sini sekarang soal terakhir. Nah, soalnya seperti ini. Seorang pemborong merencanakan membangun sebuah rumah selama 120 hari oleh 20 pekerja. Karena suatu hal, setelah berjalan 30 hari, pekerjaan berhenti selama 15 hari. Pemborong menginginkan pekerjaan tersebut dapat diselesaikan lebih cepat dari rencana semula, sehingga pemborong menambah pekerja sebanyak 20 orang. Berapa hari lebih cepat berapa hari lebih cepat rumah tersebut selesai dibangun. Oke, di sini soal hot ya di sini. Ini jangan terkecoh. Di sini kan pertama 120 hari oleh 20 pekerja. Di sini udah berjalan 30 hari. Berarti kan tinggal 90 hari ya yang pertama ya. Berarti pertama itu 120 hari kurangi 30 hari itu masih 90 hari. Nah, 90 hari di sini itu masih oleh 30 pekerja ya, masih 30 pekerja. Jadi kita bisa nulis persamaannya. Di sini ada hari
dan juga pekerja. Yang pertama, berarti di sini jangan ditulis 120 hari oleh 30. Nah, kita nulisnya 90 aja karena dia udah berjalan 30 hari dan masih normal aja, dia pakai 30 pekerja gitu. Masih oleh 20 pekerja. Berarti di sini pertama itu 90 hari itu oleh 20 pekerja. Nah, di sini kan karena suatu hal setelah berjalan 30 hari, pekerjaan tersebut berhenti selama 15 hari. Nah, 90 hari berhenti 15 hari, berarti sisanya kalau mau sesuai jadwal ya, sisa harinya itu berarti tinggal 90 kurangi 15, hasilnya 75. Nah, gitu. Di sini berarti 75 hari itu berapa pekerja gitu kan. Mau nambah berapa kalau 75 hari? Harusnya kan lebih dari 20 ya, karena ini udah berhenti 15 hari. Nah, tapi di sini dia nggak ngitung ya harus nambah berapa di sini awalnya pemborongnya itu, tapi di sini langsung nambah 20 orang aja lah gitu. Nambah 20 orang aja lah, berapa nanti berapa hari kan gitu. Ini waktu normalnya itu kalau mau sesuai rencana awal ya 75 hari ya. Tinggal 75 hari. Tapi langsung nambah pekerjanya itu tambah 20. Berarti di sini 40 ya. Nah, jadi kalau 40 pekerja berapa hari? Nah, kan gitu. Oke, jadi kita bisa memanfaatkan ini persamaan yang pertama atau langsung aja persamaan yang satu ke ini. Jadi langsung yang kita manfaatkan di sini persamaannya adalah di sini langsung gini aja ya. Di sini ada hari sama pekerja. Itu langsung kita manfaatkan 90 sama Y terus 20 40. Jadi yang kedua ini X-nya nggak usah kita hitung. Langsung aja ya kita tulis persamaannya, karena di sini perbandingan berbalik nilai, salah satu variabel harus nanti ada kita balik. Oke, misalnya yang pertama itu nggak usah dibalik, 90 per Y sama dengan yang kedua yang kita balik 40 per 20. Kita bisa sederhanakan di sini 40 sama 20 berarti di sini 2 banding 1 ya. Kita kalikan silang, 90 sama dengan 2 kali Y, 2Y. Berarti Y-nya di sini adalah 90 dibagi 2, berarti 45 hari. Oh, ternyata kalau kita nambah 20 ya, dengan 40 pekerja itu ternyata 45 hari aja selesai. Awalnya kan 75 hari di sini. Kalau dengan 20 pekerja ya, terus kita mau nambah berapa pekerja tapi tetap sesuai jadwal awal, itu kan berapa pekerjanya harus kita hitung dulu ya nanti ya di sini. Tapi di sini langsung aja tambah 20 aja lah gitu. Nah, di sini berarti selesai berapa hari lebih cepat nih? Harusnya kan 75 hari, tapi ternyata dengan 40 pekerja itu 45 hari aja udah 45 hari aja udah selesai. Berarti di sini 75 dikurangi 45, berarti dia 30 hari lebih cepat. Berarti jawabannya yang D, jawabannya yang D. Oke, ini ya pembahasannya. Nah, untuk soal nomor 4. Nah, bisa dicermati lagi, cocokkan lagi dengan pekerjaan kalian. Mungkin cara kalian beda, mungkin kalian ngitung X dulu, nggak masalah. Tapi di sini ngitung X-nya dulu pun di sini apa ya, nggak perlu amat gitu loh. Kita kan bisa memanfaatkan ini variabel yang pertama, persamaan yang pertama. Gitu ya adik-adik ya. Jadi untuk soal perbandingan di sini sudah kita bahas semua. Dari yang awal ada menjelaskan perbandingan, terus ada perbandingan bertingkat. Ya, kalau kita review dari awal, jadi di perbandingan itu materinya itu ada menjelaskan perbandingan. Kita harus tahu perbandingan itu maknanya apa. Terus ada selisih dan jumlah perbandingan juga sudah kita kerjakan, kita bahas. Terus ada perbandingan bertingkat, ini juga sudah kita kerjakan, sudah kita bahas. Perbandingan senilai, ada tabel, persamaan. Terus grafik belum ada ya grafiknya. Oke, mungkin bisa saya tambahkan di sini ya, grafik perbandingan senilai dan juga berbalik nilai. Saya tambahkan adik-adik di sini. Sekarang kita bahas grafik perbandingan senilai. Oke, langsung aja to the point ya. Grafik perbandingan senilai itu ciri-cirinya nanti berupa garis lurus melalui titik 0,0. Contohnya seperti ini. Ini ada sumbu X, sumbu Y,
dia melalui titik 0,0, dia selalu melalui sini. Bisa miring ke kanan, bisa miring ke kiri ya. Misalnya seperti ini. Nah, terus di sini ada misalnya ya, ini misal, jadi nggak usah presisi pun nggak masalah ya. Di sini misalnya ini 4, ini 3. Ini perbandingan senilai ya, karena dia melewati titik 0,0, dia berupa garis lurus. Misalnya di sini tanyakan persamaannya bagaimana sih persamaannya. Nah, di sini persamaan perbandingan senilai itu adalah Y sama dengan KX. Nah, kita tinggal ngitung K-nya. K-nya berapa? K itu kan diperoleh dari Y dibagi X. Y dibagi X ya untuk perbandingan senilai. Jangan kebalik sama yang berbalik nilai. Nah, di sini kalau kita amati, di sini itu kan melalui titik 4,3. Itu artinya X-nya 4, Y-nya 3. Oke, kita ambil aja di situ. Y-nya 3, X-nya 4. Langsung kita tulis di sini, berarti Y sama dengan K. Berarti 3/4X. Sudah selesai. Jadi seperti itu ya. Ambil salah satu titik, terus dicari K-nya. Nah, sudah ketemu. Ciri-cirinya perbandingan senilai dia berupa garis lurus. Berarti kalau ada melengkung kayak gini, gambar-gambarnya aneh, bisa melengkung kayak gini, nah dia bukan perbandingan senilai. Selalu melewati titik 0,0 atau berupa garis, tapi kayak gini misalnya garisnya. Dia garis nih, tapi dia nggak melewati ini, nggak melewati 0,0. Berarti bukan perbandingan senilai. Oke, gitu ya adik-adik ya. Nah, yang kedua kita bahas tentang grafik perbandingan berbalik nilai. Grafik perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk grafik perbandingan berbalik nilai itu grafiknya seperti ini. Seperti ini grafiknya ya, berupa garis lengkung, terus dia ini ya mau menyentuh 0 tapi dia nggak nyentuh 0, cuma kayak gini aja. Ini ciri-cirinya seperti itu grafiknya. Nah, ini namanya asimtot ya nanti ya. Ini X, ini Y. Nah, persamaan grafik perbandingan berbalik nilai itu bagaimana persamaannya? Y sama dengan K/X. K/X. Nah, di sini untuk ngitung K-nya, ini kan kita tinggal ngitung K aja toh. K-nya itu nyarinya adalah Y kali X atau X kali Y. Nah, misalnya nih, di sini ada grafik kayak gini bentuknya. Terus di sini ada titik misalnya 1,3. Ini 1, ini 3. Nah, tinggal kita hitung aja K-nya. Ini kan artinya X-nya 1, Y-nya 3 kan. Nah, 1 kali 3 hasilnya 3 ya. Tinggal kita masukkan lagi di atas. Berarti grafik ini, grafik di samping itu persamaannya adalah Y sama dengan K. K-nya 3/X udah ketemu. Oke, jadi gitu ya adik-adik ya. Untuk materi perbandingan insya Allah di sini udah selesai kita bahas. Semangat belajarnya, coba latihan-latihan soal. Nah, insya Allah lancar untuk mengerjakan soal-soal matematika. Oke, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.